Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wain Afriani dengan NIM 22650017. Di sini saya akan menjelaskan 3 jurnal tahun 2020 sampai 2023 yang berhubungan dengan metode blind search atau heuristic search. Baik, langsung saja pada jurnal pertama. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Teknologi Informasi untuk volume dan nomor volume 4, nomor 2 April 2016. Judul aplikasi penyelesaian puzzle angka menggunakan metode directional range BDS dan bidirectional ABDA. Untuk abstraknya sendiri, permasalahan puzzle angka merupakan salah satu persoalan klasik dalam bidang studi artificial intelligence. AI problem penyelesaian dalam masalah ini adalah bagian yang paling penting dalam membuat suatu aplikasi, terutama dalam sebuah aplikasi yang diharapkan untuk memberikan solusi. Dalam mencari cara penyelesaian masalah, terdapat beberapa algoritma yang dapat digunakan. Di antaranya adalah algoritma directional search (BDS) serta bidirectional (BDA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun suatu perangkat lunak yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam permainan puzzle angka. Dengan menggunakan algoritma pencarian BDS yang dilakukan dari dua arah sekaligus, yaitu pencarian maju (start to goal) dan pencarian mundur (go to start). Aplikasi dirancang dengan matriks 3x3, 4x4, 5x5, dan dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan Microsoft Access. Tujuan dari aplikasi yang membangun berupa simulasi penyelesaian dari permasalahan permainan puzzle angka dengan dua algoritma, yaitu BOSS dan BDA, di mana dapat digunakan untuk membantu pelajaran bertahap. Cara kerja kedua metode dalam pencarian solusi permainan puzzle angka serta sebagai fasilitas pendukung dalam proses belajar mengajar dalam mata kuliah Artificial Intelligence. Untuk pendahuluannya, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang concern dengan mengotomatisasi tingkah laku cerdas. Ini menunjukkan bahwa AI adalah bagian dari komputer sehingga dapat didasarkan pada teori suara dan prinsip-prinsip aplikasi di bidangnya. Puzzle angka adalah salah satu permasalahan klasik di dalam proses komputasi. Puzzle ini ditemukan oleh Sam Lloyd. Ukuran puzzle adalah N kali N, kotak dengan setiap kotak diberi nomor dari 1 sampai N3 sampai 1, dengan satu kotak dibiarkan kosong. Setiap kotak yang bernomor bisa saling berpindah tempat dengan kotak yang kosong, dengan syarat kotak yang kosong berada di sebelah kotak yang bernomor. Pertama, posisi kotak angka teracak sedemikian rupa, dan sasaran dari permainan ini adalah bagaimana mengatur kotak angka sehingga semua kotak berada pada tempatnya dan sesuai dan terurut. Permasalahan puzzle angka ini dapat diselesaikan secara cepat dengan menggunakan kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI). Dan untuk metodologi, di bidang directional search (BDS), pada setiap iterasi, pencarian BDS dilakukan dari dua arah, yaitu pencarian maju (start to goal) dan pencarian mundur
Gold to star. Arah pencarian BDS sama dengan arah pencarian BFS. Birochetonal ABDA, jika terdapat hanya satu simpul tujuan, maka algoritma BDA dapat digunakan, yaitu mencari heuristik dari dua arah sekaligus, yakni dari simpul asal dari simpul tujuan dan simpul tujuan. Hasil dan pembahasan. Sebagai contoh misalnya soal puzzle angka yang ingin diselesaikan seperti terlihat pada gambar di samping. Untuk yang sebelah kiri keadaan awal dan untuk sebelah kanan adalah keadaan tujuannya. Baik, lanjut untuk kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, metode BDS dan BDA dapat diterapkan dalam penyelesaian puzzle angka. Yang kedua, langkah metode BDS yang mencari dan mengembangkan semua keadaan puzzle per level. Menjamin didapatkannya solusi terpendek, shortcut. Sedangkan metode BDA yang menggunakan fungsi heuristik untuk menghitung keadaan suatu keadaan dalam keadaan tujuan. Untuk yang ketiga, metode BDA lebih cepat dari metode efisien dalam menemukan solusi daripada metode BDS. Aplikasi dapat menampilkan langkah-langkah pencarian dari metode BDS dan metode BDA, sehingga dapat membantu pembelajaran terhadap kedua metode tersebut. Lanjut untuk jurnal kedua, yaitu nama jurnalnya Jurnal Penerapan Kecerdasan Buatan, volume dan nomor. Volume 4, nomor 2, Juni 2023, pp 154-163. Judulnya Algoritma General and Test menggunakan metode Depth First Search dalam penentuan jalur route terpendek. Abstrak. Untuk abstraknya sendiri, General and Test merupakan cabang ilmu yang termasuk ke dalam bidang ilmu kecerdasan buatan. Keberhasilan dalam penggunaan sistem merupakan tujuan dari kecerdasan buatan itu sendiri. General and Test bekerja dalam penyelesaian permasalahan dan mencari solusi terbaik yang dijadikan acuan dalam penentuan jalur untuk mencari nilai terkecil, sehingga cepat menuju tempat akan dikunjungi serta mampu menghemat waktu dan biaya dalam saat perjalanan menuju lokasi. General and Test mempunyai konsep mencari jalur alternatif terkecil dengan cara mencari semua nilai jalur yang akan dikunjungi. Setelah diproses secara keseluruhan masing-masing jalur, maka akan diperoleh alternatif nilai jarak yang mampu dijadikan sebagai petunjuk arah. Lanjut, cara kerja metode General and Test ini yaitu mengubah antara Depth First Search dengan sistem pelancar mundur, backtracing. Semua solusi harus dibahas secara lengkap sebelum dilakukan pengujian atau tes. Prosedur pengerjaan metode ini harus dilakukan secara sistematis agar pendapatan solusi yang baik. General and Test memiliki prinsip kerja. Ada 3, yakni yang pertama, bangkitkan kemungkinan solusi. Yang kedua, uji apakah solusi tersebut benar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Dan yang untuk ketiga, jika solusi sudah ditemukan maka keluar, namun jika belum ditemukan maka langkah. Untuk pendahuluan, Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu teknologi yang sedang populer saat ini. Sebagai bidang industri sudah memanfaatkan teknologi tersebut mulai dari kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Baik,
Lanjut, menurut John M. H. Carty, 1956, artificial intelligence adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Metodologi penelitian untuk penyelesaian permasalahan dalam penyelesaian kasus pencarian rute terpendek dapat dilakukan secara sistematis. Untuk pendapatan hasil yang baik dilakukan tahap demi tahap. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada gambar di samping ini. Untuk yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, mencari sumber referensi. Dan untuk keempat, analisa rute jalur. Yang kelima, penghitungan nilai jalur. Dan selanjutnya, metode depth first search. Dan untuk yang terakhir, alternatif solusi akhir. Lanjut untuk hasil dan pembahasan. Di bawah ini merupakan kasus generasi N-test, di mana pada gambar di atas diketahui jumlah jalur terdiri dari 14 jalur untuk sampai ke kota yang akan dituju, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan T. Jarak antara kota dapat dilihat pada gambar di samping. Tanda panah merupakan tanda jalur yang bisa dilewati. Seorang pedagang makanan ingin mengunjungi kota T. Rute awal pedagang tersebut dimulai dari kota A. Konsep dasar pedagang yaitu sebagai cara sampai di kota A ke kota T dengan cepat serta mampu meminimalisasi biaya dan waktu. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pencarian rute terpendek menggunakan konsep generasi dan test serta algoritma depth first search, maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus penelitian ini terdapat 14 jalur untuk sampai ke kota yang akan dituju, yaitu rute kota A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan T. Untuk memperoleh alternatif dibutuhkan perhitungan menggunakan algoritma depth first search dengan cara mencari jalur awal dengan jalur akhir T. Diperoleh hasil alternatif yang dapat dijadikan solusi jalur, yaitu jalur A, B, G, J, M, T. 23 tambah 15 tambah 5 tambah 5 tambah 11 40, jadi 54 km. Dengan pembahasan ini dapat dijadikan acuan oleh pedagang dalam mencari alternatif terpendek, sehingga mampu menghemat biaya perjalanan dan waktu. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, dibutuhkan nilai jarak yang akurat agar bisa dijadikan acuan. Metode depth first search mampu menghasilkan solusi yang tepat dalam pemilihan alternatif route terkecil. Dan untuk jurnal ketiga, nama jurnal Minfo-Polgan, volume dan nomor volume 12 November 1 Maret 2023. Untuk judulnya penerapan algoritma breadth first search dan depth first search pada game angka. Baik, untuk abstraknya, game sebagai media hiburan telah berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam satu unsur yang berperan penting dalam sebuah game adalah kecerdasan buatan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah aplikasi game angka dalam wadah terbentuk bintang sebagai sarana hiburan dan pembelajaran kecerdasan buatan dengan menggunakan metode breadth first search dan depth first search sebagai alat bantu solusi yang dapat membantu memecahkan masalah dengan disertai simulasi solusi langkah-langkah penyelesaian. Alat bantu solusi dalam permainan angka ini menggunakan bantuan struktur pohon pelacakan, search tree,
Pohon pelacakan adalah satu pohon tree di mana akar dari pohon berupa keadaan awal dan cabang berupa keadaan-keadaan yang mungkin terjadi dari keadaan sebelumnya, serta daun merupakan keadaan akhir yang dapat dijadikan sebagai solusi dari permasalahan. Metode pencarian yang dipakai menggunakan algoritma Breadth First Search (BFS) dan algoritma Depth First Search atau DFS. Baik, lanjut. Untuk pendahuluan, game sebagai media hiburan telah berkembang dengan pesat seiring dengan berkembang teknologi. Salah satu unsur yang berperan penting dalam sebuah game adalah berdasarkan kecerdasan buatan. Dengan kecerdasan buatan, elemen-elemen dalam game dapat berperilaku sealami mungkin layaknya manusia. Untuk metodologinya, jenis penelitian ini adalah peneliti Research and Development (R&D). Metode penelitian Research and Development (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Metode penelitian yang digunakan menggunakan sistem development life cycle model waterfall yang meliputi analisis yang ada 4, yang pertama analisis kebutuhan sistem, yang kedua desain sistem, dan untuk yang ketiga implementasi sistem, dan yang terakhir pengujian sistem. Lanjut, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini adalah sebuah aplikasi game angka dalam bentuk wadah bintang berbentuk segi 5 dan bintang dalam bentuk segi 6. Seperti ini contohnya, saya ada di bawah. Lanjut, untuk kesimpulannya dari hasil implementasi sistem dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, game angka ini sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan media pembelajaran melatih kecerdasan berpikir. Untuk yang kedua, penyertaan fungsi alat bantu solusi dengan simulasi angka penyelesaian pada aplikasi ini sangat bermanfaat sekali bagi pengguna sebagai sarana belajar bagaimana memecahkan sebuah masalah. Dan untuk yang terakhir, perbedaan antara algoritma Breadth First Search (BFS) dan Depth First Search terletak pada cara pengeksplorasian simpul dalam graf atau pohon pencarian. BFS akan dilakukan pengeksplorasian dan simpul awal secara merata ke segala arah terlebih dahulu, sedangkan DFS akan melakukan pengeksplorasian terlebih dahulu pada satu jalur secara vertikal sejauh mungkin sebelum mungkin kembali dan mengeksplorasi jalur yang lain. Dan untuk yang terakhir, perbedaannya, Bliss Search merupakan pencarian biasa, sedangkan Heuristic Search adalah pencarian bersyarat. Variabel data pada Bliss Search tidak mempunyai atribut atau informasi tambahan, sedangkan pada Heuristic Search memiliki contoh. Pada kasus di atas, pecah dan lonjong merupakan atribut dari Kelearn. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kurangnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.